Kalian sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Miss Eka. Namanya 1 2. Hari ini Miss Eka akan menjelaskan sedikit tentang teks deskripsi. Walaupun sebelumnya kita sudah pernah membahas ini ya, tapi nggak apa-apa, kita ulang kembali. Oke. Tolong kalian simak dengan baik video ini sambil kalian buka buku paket kalian halaman 3 ya. Oke. Pertama adalah mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi, ketika kita ingin membuat satu teks deskripsi, itu kalian usahakan kalian tuh benar-benar mendeskripsikan suatu objek itu secara jelas dan rinci. Jadi sehingga ketika ada orang lain yang membaca hasil teks deskripsi kalian itu, orang lain itu bisa merasakan sendiri apa yang kalian tulis, bisa membayangkan, oh iya ya di pantai Tanjung Pasir itu indah ternyata gitu. Contoh. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi itu adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dengan penggambaran sekongkret mungkin suatu objek, suasana atau perasaan dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Itu tujuannya. Jadi teks deskripsi tujuannya adalah untuk si pembaca ketika ada membaca teks deskripsi kalian itu seakan akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang kalian deskripsikan. Contoh kemarin kalian sudah mendeskripsikan, misalnya ibu mencontohkan kalian mendeskripsikan si Teguh. Nah, tanpa kalian melihat si Teguh, dengan kalian melihat teks deskripsinya, kalian sudah bisa membayangkan tuh, udah bisa kayaknya di depan mata tuh ada si Teguh aja tuh kan, yang kayak gini orangnya, bentuk matanya seperti apa, rambutnya seperti apa, seperti itu ya tujuan dari teks deskripsi. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Nah, kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu, seperti benda, orang, tempat, sesuai dengan objek yang sebenarnya. Contohnya ada di halaman 6. Oke, kita lihat halaman 6. Halaman 6 itu ada di bagian paragraf terakhir yang A, B, C, D, E itu adalah contoh dari kalimat deskripsi ya. Kita baca yang A. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Nah, dari situ sudah tergambar tuh, berarti di lingkungan sekolah, pinggir jalan raya itu berarti ada pohon hijau yang rindang. Oke, itu adalah salah satu dari contoh kalimat deskripsi. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek. Nah, jadi kalian melukiskan suatu objek ya. Yang ketiga, penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Nah, penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Jadi tadi seperti balik lagi ke tujuannya, supaya si pembaca seakan-akan melihat dan merasakan apa yang kita deskripsikan. Selanjutnya, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri ya. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu menjelaskan ciri-ciri objek. Jadi cirinya itu dijelaskan dengan rinci, seperti warnanya, ukurannya, bentuknya, atau kalau misalnya kalian menjelaskan tentang tempat, tentang keadaan tempatnya itu dijelaskan secara rinci. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi itu ada 3. Ada di halaman struktur teks deskripsi. Ada di halaman 13.
ada deskripsi umum ya. Deskripsi umum itu atau identifikasi bagian yang mengenalkan objek yang digambarkan. Jadi bagian umumnya, kita lihat contoh bagian umum ada di halaman berapa nih? Oh, ada di halaman 14. Ada di halaman 14, deskripsi umum. Sekolah bariku merupakan termasuk SMP favorit di kotaku. Nah, itu adalah deskripsi umum. Jadi deskripsi umum itu adalah menjelaskan tentang pernyataan umum suatu objeknya terlebih dahulu. Setelah deskripsi umum ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu penggambaran aspek-aspek dari objek tersebut. Misalnya, jika yang digambarkan seseorang, hal-hal yang dideskripsikan meliputi ciri fisik, sifat, dan perilakunya. Tapi kita lihat di halaman 14 itu adalah deskripsi bagian. Nah, di sini dia deskripsi bagiannya ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf ya. Berarti ada 4 paragraf deskripsi bagian. Itu semua menjelaskan tentang lingkungan sekolah yang dijelaskan si penulis. Selanjutnya ada simpulan atau kesan-kesan. Nah, sebenarnya kalau pada bagian ini sih sepertinya jarang ada ya di deskripsi, tapi ada juga. Nah, simpulan atau kesan-kesan tertentu misalnya berupa kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada di sini menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan, ada menggunakan kalimat rujukan, ada juga kaidah bahasaan yang lain menggunakan kata sinonim atau dengan emosi yang kuat. Indah diganti menjadi molek, elok, menggunakan kata depan, di, ke, dari, pada. Kata depan di buku ada di halaman di Pelangi Bahasa ya. Ada di halaman berapa Pelangi Bahasa? Ada di halaman 18. Itu ada contoh dari kata depan. Oke, selanjutnya ada menggunakan majas untuk melukiskan objek. Majas. Selanjutnya, kaidah kebahasaan lanjutnya yaitu menggunakan kata ganti orang. Ibuku, kucingku. Terus menggunakan kata penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba. Oke. Selanjutnya menggunakan kata ganti orang sudah tadi. Menggunakan kata penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba sudah. Nah, menggunakan kata penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba itu contohnya debur ombak pantai terdengar berirama. Ini kata apa nih? Penglihatan, pendengar, penciuman atau peraba? Pendengaran ya, karena dia terdengar suara ombak. Selanjutnya bukit hijau menjadi latar pantai. Penglihatan ya, kata penglihatan. Oke, selanjutnya kalian lihat halaman 7. Ya, untuk kaidah kebahasaan yang lain bisa kalian baca ada di halaman 15 ya. Itu ada ejaan, misalkan apa saja yang wajib menggunakan huruf kapital, di situ ada. Terus apalagi kata depan ada di situ. Terus ada tanda baca, misalkan tanda titik itu digunakan untuk apa, tanda koma. Selanjutnya ada halaman 20 ada tanda titik 2, tanda hubung. Nah, itu situ bisa kalian baca. Sudah ada di situ semua. Selanjutnya kita lihat halaman 7. Nah, halaman 7 kalian diminta untuk membaca teks deskripsi yang ada di halaman 7 yang berjudul Kantin Sekolahku. Nah, setelah kalian baca, kalian latihan soal.
Setelah kalian baca contoh teks deskripsi pada halaman 7, silakan kalian kerjakan soal latihan di bawah ini. Oke. Yang pertama, tuliskan informasi apa saja yang ada pada teks deskripsi tersebut di setiap paragrafnya. Jadi di setiap paragrafnya ada informasi apa saja tuh kalian catat. Jangan tulis dari kalimat 1 sampai kalimat akhir. Itu namanya kalian bukan menyimpulkan atau mencari informasi, tetapi itu kalian hanya menyalin. Jadi cari informasi apa. Yang kedua, tuliskan kalimat-kalimat deskripsi yang ada pada teks tersebut. Kalimat deskripsi seperti tadi yang ada di contoh halaman 6 ya, yang mendeskripsikan suatu objek tersebut. Contoh kita lihat ada di paragraf 2 kalimat pertama. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Itu bisa disebut dengan kalimat deskripsi tidak? Bisa ya, karena dia menjelaskan secara rinci letak dari kantinnya itu ada di mana. Itu contohnya ya. Kalian cari kalimat deskripsinya. Yang ketiga, tentukan struktur teks dengan menunjukkan bagian-bagiannya. Struktur teks yang tadi dua aja deh, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Kalian cari deskripsi umumnya itu ada di paragraf berapa, deskripsi bagian paragraf berapa. Sini ada 3 paragraf ya. 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Oke, misalnya paragraf 1 disebut dengan deskripsi bagian. Nah, kalian tulis aja deskripsi bagian paragraf 1. Oke, selanjutnya, nah, kalian diminta untuk mengirim jawaban kalian ke link Google Form yang nanti akan ibu bagikan di grup WA. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kita lanjut ke grup WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12